Untuk soal yang pertama yaitu hitunglah akar 3 dikurangi I dipangkatkan negatif 6. Untuk jawabannya, yang pertama kita cari pasangan berurutannya terlebih dahulu. Berarti kan pasangan berurutannya adalah akar 3, negatif 1 ya. Akar 3, negatif 1 ini berada di kuadran 4. Kemudian kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya kan R sama dengan akar dari bilangan real dikuadratkan ditambah bilangan imajiner dikuadratkan. Berarti R-nya sama dengan 2. Setelah itu kita cari tetanya. Tetanya itu kan argumen Z atau theta sama dengan arkes tangen B per A. Maka theta sama dengan arkes tangen negatif 1 per akar 3. Nah, untuk negatif 1 per akar 3 nya itu kita kalikan sekawan terlebih dahulu sehingga menjadi arkes tangen negatif 1 per 3 akar 3 yang hasilnya adalah 330 derajat yang berada di kuadran 4. Bila diubah ke pi berarti 11 per 6 pi. Kemudian kita ubah bilangan kompleksnya menjadi ke bentuk polar, ke dalam bentuk polar. Untuk bentuk polarnya kan Z sama dengan R dikalikan cos theta ditambah I sin theta. Maka bentuk polarnya adalah 2 kalikan cos 11 per 6 pi ditambah I sin 11 per 6 pi. Setelah itu kita hitung akar 3 dikurangi I dipangkatkan negatif 6 ini dengan bentuk polar yang tadi telah kita cari. Berarti sama dengan 2 dikalikan cos 11 per 6 pi ditambah I sin 11 per 6 pi dipangkatkan negatif 6 sama dengan 2 pangkat negatif 6 dikalikan cos negatif 6 dikalikan 11 per 6 pi ditambah I sin negatif 6 dikalikan 11 per 6 pi sama dengan 1 per 64 dikali cos min 11 pi ditambah I sin min 11 pi sama dengan 1 per 64 dikalikan cos pi dikurangi 2 dikali 6 pi ditambah I sin pi dikurangi 2 dikalikan 6 pi. Setelah itu gunakan sifat cos dalam kurung T plus minus 2 kv itu sama dengan cos T, sedangkan sin dalam kurung T plus minus 2 kv itu sama dengan sin T, sehingga akar 3 dikurangi I dipangkatkan negatif 6 itu sama dengan 1 per 64 dikalikan cos V ditambah I sin pi. Kemudian yang kedua, tentukan akar pangkat 3 dari negatif 2 ditambah 2i. Nah, seperti biasa kita cari pasangan berurutannya terlebih dahulu. Dari negatif 2 ditambah 2i dipangkatkan 1 per 3 itu. Maka pasangan berurutannya adalah negatif 2,2 yang berada di kuadran 2. Kemudian kita cari jari-jarinya. R sama dengan akar dari bilangan real dikuadratkan ditambah bilangan imajiner dikuadratkan, sehingga R-nya adalah 2 akar 2. Kemudian kita cari tetanya. Teta sama dengan arkes tangen B per A. Teta sama dengan arkes tangen 2 per negatif 2. Sama dengan arkes tangen negatif 1, yaitu 135 derajat yang berada di kuadran 2. Bila diubah ke dalam bentuk V, tetanya menjadi 3 per 4 pi. Kemudian kita cari bentuk polar dari bilangan kompleks yang ada di sana. Maka Z sama dengan 2 akar 2 yang merupakan R-nya dikalikan cos 3 per 4 pi ditambah I sin 3 per 4 pi. 3 per 4 pi nya tadi dari theta yang sudah dicari. Kemudian Z sama dengan 2 akar 2 dikalikan cos 3 per 4 pi ditambah 2 k pi ditambah I sin 3 per 4 pi ditambah 2 k pi. Sehingga untuk negatif 2 ditambah 2i dipangkatkan 1 per 3 itu sama dengan 2 akar 2 dikalikan cos 3 per 4 pi ditambah 2 k pi ditambah I sin 3 per 4 pi ditambah 2 k pi dipangkatkan 1 per 3 itu sama dengan 2 akar 2 dipangkatkan 1 per 3 dikalikan cos 1 per 3 dikalikan 3 per 4 pi ditambah 2 k pi ditambah I sin 1 per 3 dikalikan 3 per 4 pi ditambah 2 k pi. Kemudian 2 akar 2 dipangkatkan 1 per 3 itu kan akar 2 dikalikan cos 3 per 12 pi ditambah 2k per 3 pi ditambah I sin 3 per 12 pi ditambah 2k per 3 pi sama dengan akar 2 cos 3 pi tambah 8k pi per 12 yang sudah disamakan penyebutnya ditambah I sin 3 pi ditambah 8k pi per 12. Nah, kemudian ini kan n-nya itu adalah 3, maka
gunakan K-nya itu dari 0 sampai 2. Jika K sama dengan 0, Z1 sama dengan K-nya itu diubah menjadi 0, maka Z1-nya itu sama dengan akar 2 dikalikan cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Kemudian jika K-nya disubstitusikan dengan angka 1, maka Z2-nya sama dengan akar 2 dikalikan cos 11 per 12 pi ditambah I sin 11 per 12 pi. Kemudian yang terakhir, jika K-nya sama dengan 2, maka Z3 sama dengan akar 2 dikalikan cos 19 per 12 pi ditambah I sin 19 per 12 pi. Untuk soal nomor 3, yaitu buktikan bahwa tangen Z1 tambah Z2 sama dengan tangen Z1 ditambah tangen Z2 dibagi 1 dikurangi tangen Z1 dikali tangen Z2. Nah, di sini akan dibuktikan ruas kanan sama dengan ruas kiri. Tangen tetanya itu akan diubah menjadi sin theta per cos theta, sehingga untuk tangen Z1 itu diubah menjadi sin Z1 per cos Z1. Sedangkan untuk tangen Z2-nya itu diubah menjadi sin Z2 dibagi cos Z2. Bisa dilihat pengerjaannya, sehingga pada baris kedua terakhir itu sin Z1 ditambah Z2 per cos Z1 ditambah Z2 itu sama dengan tangen Z1 ditambah Z2. Maka terbukti bahwa tangen Z1 ditambah Z2 itu sama dengan tangen Z1 ditambah tangen Z2 dibagi 1 dikurangi tangen Z1 dikali tangen Z2. Soal selanjutnya yaitu tentukan limit Z mendekati 3 dikurangi 4I dari I dikali bilangan real dari Z kuadrat dibagi modulus Z. Pertama-tama kita substitusikan nilai Z-nya yaitu 3 dikurangi 4I-nya sehingga menjadi I dikali bilangan real dari 3 dikurangi 4I dikuadratkan dibagi mutlak dari 3 dikurangi 4I. Nah, untuk 3 dikurangi 4I dikuadratkannya itu kita uraikan terlebih dahulu sehingga menjadi 9 dikurangi 24I ditambah 16I kuadrat. Untuk mutlak 3 dikurangi 4I-nya kita juga uraikan menjadi akar dari bilangan realnya dikuadratkan ditambah bilangan imajinernya dikuadratkan sehingga menjadi akar 25. Kemudian I dikali bilangan real dari negatif 7 dikurangi 24I dibagi 5. Kemudian I dikali bilangan real dari negatif 7 dikurangi 24I itu kan negatif 7 ya, sehingga I dikali negatif 7 dibagi 5. Maka limit Z mendekati 3 dikurangi 4I dari I dikali bilangan real dari Z kuadrat dibagi modulus Z-nya adalah negatif 7 per 5I. Untuk soal terakhir yaitu nomor 5, jika FZ didefinisikan sebagai FZ sama dengan Z tambah I dibagi Z kuadrat tambah 1 jika Z sama dengan negatif I. Kemudian FZ sama dengan A jika Z sama dengan negatif I. Tentukan nilai A agar FZ kontinu di Z sama dengan negatif I. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu sebuah fungsi dikatakan memenuhi kekontinuan itu seperti apa. Nah, untuk fungsi Y sama dengan FZ kontinu di Z sama dengan negatif I itu jika memenuhi syarat yang pertama, F negatif I ada atau terdefinisi. Nah, yaitu untuk FZ-nya kan sama dengan Z tambah 1 dibagi Z kuadrat tambah 1 sama dengan Z tambah I dibagi Z kuadrat tambah 1-nya itu bisa diubah menjadi Z kuadrat dikurangi I kuadrat. Sehingga untuk Z kuadrat dikurangi I kuadratnya itu bisa diuraikan menjadi Z tambah 1 dikali Z kurangi 1. Maka untuk Z tambah 1-nya itu bisa habis terbagi. Sehingga FZ-nya itu adalah 1 dibagi Z kurangi I. Maka F negatif I-nya itu sama dengan 1 per negatif I dikurangi I sama dengan 1 per negatif 2I. Nah, karena di bawahnya, maksudnya di penyebutnya itu masih ada bilangan imajiner, maka kita kalikan sekawan. Sehingga menjadi I dibagi negatif 2I kuadrat.
maka f negatif I-nya itu sama dengan 1/2i yang artinya ada atau terdefinisi. Kemudian syarat yang kedua, limit z mendekati negatif I fz itu harus ada atau terhingga, yaitu limit z mendekati negatif I fz sama dengan limit z mendekati I 1/z dikurangi I sama dengan 1/, negatif I dikurangi I sama dengan 1/, negatif 2i. Kalikan sekawan juga sehingga limit z mendekati negatif I fz sama dengan 1/2i, yang artinya ada atau terhingga juga. Kemudian untuk syarat yang ketiga, f negatif I sama dengan limit z mendekati negatif I fz. Untuk f negatif I-nya itu kan 1/2i. Untuk limit z mendekati negatif I fz-nya juga 1/2i, maka terbukti ya sama. Nah, karena sudah memenuhi syarat kekontinuan, maka kita cari nilai A-nya agar fz kontinu di z sama dengan negatif I. Kita cari dari f negatif I sama dengan limit z mendekati negatif I fz, karena f negatif I-nya itu kan adalah A ya. Jadi A sama dengan 1/2i, maka nilai A agar fz kontinu di z sama dengan negatif I adalah 1/2i.